Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi kita di mata kuliah kajian tafsir Indonesia, yang mana dalam hal ini saya, Baharuddin Syarif, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kitab Tafsir Al-Azhar karya Imam Hamka. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum memulai ataupun memasuki ke tema, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kawan-kawan sekalian, mengenai tema kita, yakni Kitab Tafsir Al-Azhar, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yakni ada 5. Yang pertama, mengenai biografi Hamka. Yang kedua, sejarah atau kisah penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar. Yang ketiga, yakni metode penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar. Yang keempat, corak penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar. Dan yang kelima, karakteristik Kitab Tafsir Al-Azhar. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni tentang biografi Hamka. Mari kita flashback sedikit. Hamka adalah nama singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir dari Meninjau, Sumatera Barat, 16 Februari 1908. Dan wafat di Jakarta 24 Juli 1981. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh dan pengarang pujangga Islam. Ia adalah putra seorang ulama terkemuka yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul, yang mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar, Mesir, dan pembawa pembaharuan dalam soal agama di Minangkabau. Pendidikan formalnya hanya sampai SD, tetapi banyak belajar sendiri atau otodidak, terutama dalam bidang agama. Keahlian dalam agama Islam diakui oleh dunia internasional, sehingga kemudian mendapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di tahun 1955 dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia 1976. Di zaman Orde Lama pernah meringkuk dalam tahanan beberapa tahun. Dalam kesempatan itulah ia menyelesaikan tafsir Al-Azharnya. Hamka banyak sekali menulis buku tentang Islam, seluruhnya ratusan judul. Beliau adalah Imam Masjid Al-Azhar Kebayoran, pernah memimpin majalah Panji Masyarakat yang terbit sejak 1959, sementara itu sejak tanggal 21 Mei 1981 Hamka meletakkan jabatan selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan pembahasan yang kedua yakni tentang sejarah atau kisah penulisan tafsir Al-Azhar. Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di Masjid Al-Azhar yang terletak di Kebayoran. Sejak tahun 1959, ketika itu masjid belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang sama, Hamka dan Fakih Usman dan Yusuf Ahmad menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang menintikan beratkan soal-soal kebudayaan dan mengetahui agama Islam. Baru kemudian nama Al-Azhar bagi masjid tersebut diberi oleh Syekh Muhammad Chaltut, Rektor Universitas Al-Azhar, semasa kunjungan ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus Al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir Hamka dengan tafsir Al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut, yaitu Masjid Agung Al-Azhar. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Imam Hamka ini untuk menghasilkan karya tafsirnya tersebut. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Imam Hamka dalam muqaddimah kitab tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk menanamkan semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami Al-Quran, tetapi
terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, metode penulisan tafsir Al-Azhar. Melihat karya Hamka ini, maka metode yang dipakai adalah metode tahlili, analisis, bergaya khas, tartib mushaf. Dalam metode ini, biasanya mufassir menguraikan makna yang dikandung Al-Quran, ayat demi ayat dan surat demi surat. Sesuai dengan urutan dalam mushaf, uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkannya, seperti pengertian kosakata, kemudian konotasi kalimatnya, kemudian latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat lain, yakni atau yang disebut dengan munasabah, tidak ketinggalan dengan disertai pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, maupun para tabi'in dan ahli tafsir lainnya. Kemudian yang keempat, corak penafsiran tafsir Al-Azhar. Corak yang dikedepankan oleh Hamka adalah di dalam kitab tafsir Al-Azhar adalah kombinasi al-adabi al-ijtima'i, yaitu sufi. Sementara menurut Al-Zahabi, yang dimaksud dengan al-adabi al-ijtima'i adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa langsung, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran, lalu mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kemudian yang kelima, yakni karakteristik tafsir Al-Azhar. Di dalam tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka, nuansa Minangnya tampak sangat kental. Sebagai contoh, ketika Buya Hamka menafsirkan surah Abbasah ayat 31 dan 32, yaitu sebagai mana bunyi artinya, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakmu. Buya Hamka menafsirkan ayat di atas dengan berpuluh macam buah segar yang dapat dimakan oleh manusia, sejak dari delima, anggur, apel, berjenis pisang, berjenis mangga, dan berbagai buah-buahan yang tumbuh di daerah berklaim panas sebagai pepaya, nanas, rambutan, durian, duku, langsat, buah, sawo, dan lain-lainnya. Dan berbagai macam rumput-rumput pula untuk makna binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi. Dalam penafsiran itu terasa sekali nuansa Minangnya yang merupakan salah satu budaya Indonesia, seperti contoh buah-buahan yang dikemukakannya, yaitu mangga, rambutan, durian, duku, dan langsat. Namun, buah-buahan itu merupakan buah-buahan yang tidak tumbuh di Timur Tengah, tetapi banyak tumbuh di Indonesia. Mungkin demikian mengenai kitab tafsir Al-Azhar karya Imam Hamka. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah, marilah kita bersama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.